Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Cucu Ailah, Cynthia Rinjani, Ida Winangsi, Siti Latifah, Sarmini, Kartini Tamala, Siti Sophia, Yayan Sumiati, Mai Siti Maisaroh, Yani Herdiani, dan Neng Risma. Hadirin yang berbahagia, puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari raya Idul Fitri ini, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama meramaikan Idul Fitri dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita. Semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua dapat bernaung di bawah bendera Islam dan selamat pada hari perhitungan amal perbuatan kita nanti di hari akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami dari kelompok 10 menyampaikan presentasi public speaking dengan materi tentang memperingati hari besar Hari Raya Idul Fitri dengan dosen pengampu Nita Priyanti MPD. Sebagai pengganti UAS semester genap Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi tahun ajaran 2020-2021. Kami menghimbau kepada hadirin semua untuk menyimak presentasi yang teman-teman kami sampaikan dan memute suaranya dan jangan ngobrol. Terima kasih. Marilah kita sama-sama buka presentasi ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, marilah kita bahas tentang Hari Raya Idul Fitri, yaitu merupakan hari raya yang sangat fenomenal bagi seluruh umat manusia di alam semesta ini. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya makanan. Setelah tamat berpuasa, kita disambut dengan sukacita bersama dan silaturahmi bersama dengan para handaltolan dan kerabat semua. Disitulah kita merasakan hangatnya kekeluargaan, kebersamaan dalam menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya itu merupakan hari raya yang sangat baik, yang sangat suci sekali untuk kita selaku umat Islam. Kami dari organisasi Muhammadiyah menetapkan dan mengeluarkan penetapan 1 Syawal. Penetapan tersebut dikeluarkan melalui Maklumat nomor 01-MLL-E-20HWA 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada Kamis 13 Mei 2021 melansir laman Muhammadiyah OIR ID. Hisab yang digunakan Muhammadiyah merupakan Hizab Wujud Al-Hilal. Ini merupakan metode penetapan awal bulan baru yang menegaskan bulan Komariah baru dimulai apabila telah terpenuhnya 3 parameter. Ketiga parameter tersebut antara lain telah terjadi konjungsi atau ijtimak. Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam. Saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk. Di sini saya akan menyajikan atau menjelaskan tentang cara menentukan Syawal. Idul Fitri adalah hari raya Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriyah. Karena peredaran 1 Syawal yang berdasarkan peredaran bulan tersebut, maka Idul Fitri atau hari raya puasa jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nahdlatul Ulama atau NU Ruqyatul Hilal merupakan metode pengamatan atau observasi terhadap hilal lengkungan bulan sabit paling tipis yang berketinggian rendah di atas ufuk barat pasca matahari terbenam atau gurub dan bisa diamati.
Cara melakukan rukyatul hilal terbagi menjadi 3, yaitu mengandalkan mata telanjang, mata dibantu alat optik teleskop, dan hingga menggunakan teleskop yang terhubung dengan sensor atau kamera. Kegiatan tersebut juga akan dikoordinasikan oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama atau LFNU. Untuk selanjutnya dilaporkan pada pengurus pusat PBNU atau pengurus besar Nahdlatul Ulama. Seperti yang telah kita ketahui, zakat fitrah adalah ibadah yang dilakukan sebagai penutup rangkaian ibadah bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah jiwa yang diperuntukkan untuk membersihkan jiwa manusia. Hal ini didasarkan pada hadis yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata kotor, serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah adalah sampai sebelum sholat Id. Hal ini didasarkan hadis berikut dan Nabi memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang-orang keluar menuju sholat. Dengan demikian, zakat tersebut harus tersalurkan kepada yang berhak sebelum sholat. Sehingga maksud dari zakat fitrah tersebut terwujud, yaitu untuk mencukupi mereka di hari itu. Namun demikian, syariat memberikan kelonggaran kepada kita dalam penunaian zakat, di mana pelaksanaannya kepada amil zakat dapat dimajukan 2 atau 3 hari sebelum Id. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju salat Id. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya bertujuan untuk mensucikan diri dari zakat tersebut. Para hadirin, sholat sunnah atau sholat nawafil atau jamak nawafil adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar dan penuh dengan keikhlasan akan tampak indah. Dan daripada itu, ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan sebagai berikut. Sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 rakaat, sholat witir, dan sholat sunnah tawaf. Sholat garu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf. Kusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Pada malam sebelum Hari Raya Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Takbir mulai dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi Allah. Takbir mulai dikumandangkan setelah bulan Syawal dimulai. Dari segi sosial, Lebaran atau Idul Fitri adalah
hari yang menyatukan setiap orang dari berbagai kelas sosial. Kebanyakan dari mereka tidak mengenal satu sama lain, tapi mereka saling memaafkan, sehingga terciptalah lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Lebaran banyak hal-hal yang jarang dilihat di hari-hari biasa. Biasanya seminggu sebelum Lebaran, ruas-ruas jalan di seluruh Indonesia terjebak macet karena dalam Lebaran kita akan mengenal budaya mudik atau pulang kampung yang biasanya mudik orang-orang yang bekerja di luar kota. Di hari Lebaran ini, kita juga akan melihat beberapa makanan-makanan khas Lebaran, misalnya ketupat, lontong, sayur, opor ayam, dan lain-lain. Bahkan setiap daerah memiliki makanan-makanan khas yang di daerahnya sendiri, THR atau tunjangan hari raya yang selalu dinantikan oleh anak-anak sebagai hadiah karena sudah mampu melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Dan yang terakhir yaitu ziarah. Biasanya ziarah ini dilakukan setelah sholat Id. Kebiasaan di Indonesia apabila kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri itu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Sebenarnya itu adalah adat istiadat yang dari Asia Tenggara. Karena pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya adalah dari seorang penyair yang dari Andalusia, yaitu Asyidul Hul. Dia sering mengumandangkan atau menyanyikan Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Nah, begitu ya, apabila kita saling bermaaf-maafan satu sama lain, maka kita akan kembali kepada kesucian. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.